Otoke Hene. Anjir lah, gue hari ini gak nonton lagi Korea-Koreaan. Udah lah ya, kita simpen aja dulu guys duitnya. Anjir, gue kemarin syuting yang terakhir gak nonton Twice. Sekarang gue gak nonton GDA. What kind of K-popper I am, bro? Oh my god. Ya udahlah, gak apa-apa. First video in 2024. Gue mau bilang selamat tahun baru untuk semua yang merayakannya. Semua kita merayakan. Dan gue mau bilang juga, sebenarnya nggak banyak sih wish gue di 2024. Yang penting gue berharap gue bisa lebih konsisten membangun YouTube channel ini. Dan gue berharap gue bisa lebih konsisten di semuanya lah. Dan gue nggak memulai satu hal apapun yang baru gitu di 2024. Tapi yang jelas gue berharap 2024 jadi tahun yang baik lah buat kita semua. Semoga banyak pencapaian yang semakin tercapai dan semoga banyak lah pokoknya. Mungkin kalau misalkan beberapa dari lu semua sempat nonton video Spotify rap gue, video pertama gue di YouTube channel ini, gue tuh sempat mention kalau misalkan gue bakal bikin video khusus Olivia Rodrigo gitu loh. Karena gue emang pengen cerita banyak nih tentang Olivia Rodrigo dan gue pengen introducing banyak ke banyak orang kalau misalkan Olivia Rodrigo itu segila itu anjir. And inilah saatnya introducing Olivia Rodrigo. Yeay. Di introducing kali ini gue bakal bagi jadi beberapa segmen. Yang pertama gue membagikan siapa sih Olivia Rodrigo. Sebenarnya semua orang udah tahu gitu Olivia Rodrigo. Cuman siapa sih Olivia Rodrigo? Terus selanjutnya gue juga bakal ngasih tahu kehidupannya Olivia Rodrigo dari dia kecil sampai dia sebesar sekarang. Tapi dalam menjelaskan historinya ini gue juga bakal menceritakan experience gue selama ngikutin Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo adalah singer, child actor, songwriter, terus mungkin bisa dibilang juga sebagai musisi karena most of lagu dia tuh dia bener-bener tulis sendiri. Sebagai child actor dia udah berhasil main di banyak film atau series seperti dia dapat lead role di An American Girl, Grace Turns Up Success di tahun 2015. Terus selanjutnya dia juga jadi cast sebagai Paige Olvera di Disney Channel series Bizarre Park di tahun 2016 sampai 2019. Terus di umur 15 tahun, ini salah satu gong kesuksesannya dia jadi Nini Salazar di High School Musical, The Musical, The Series. Terus selain itu juga dia sebagai singer, dia udah rilis sejauh ini 2 album. Dan karya dia yang paling terkenal sebagai singer itu Driver License. Album yang paling terkenal itu Sour. Dan kemarin abis drop her sophomore album namanya Guts. Kira-kira kayak gitu lah Olivia Rodrigo secara singkat. Dia lahir di tanggal 20 Februari 2003. Gila, 2003. 2003 Clubs bro. Gue juga 2003. Seumuran di Temecula, California. Dia lahir dari ibu Amerikan dan bapaknya Filipino-American. Bapaknya yang Filipino-American father, jadi dia banyak dididik secara Filipina lah. Gue agak kaget juga nih sebenarnya. Kalau pertama kali denger Olivia Rodrigo tuh emang namanya kan Rodrigo gitu, agak-agak kayak South American atau kayak Filipina banget. Filipina tuh seperti dijajah sama South American, sih gue lupa. Jadi nama-namanya kayak Rodrigo, Rodriguez, kayak gitu-gitu. Dan ternyata dia punya darah Southeast Asian juga yang menurut gue membuat gua sebagai orang yang dengerin dia tuh agak deket gitu loh. Karena ternyata dia punya darah Southeast Asian. Bapaknya seorang family therapist dan ibunya sebagai teacher atau sebagai guru. Di umur 5 tahun dia mulai nyanyi, di umur 9 tahun dia mulai main piano. Masuk ke middle school, dia main di teater pertamanya dan debut acting pertamanya dia itu ada di American Girl movie Grace Turns Up Success. 2016, umur 13 tahun, dia jadi cast di Disney Channel series Bizarre Park. Nggak, lo kayak ngebayangin gak sih dengan umur segitu ya, tahun 2000 berapa tadi? 2016, umur 13 tahun, dia udah jebol starring di Disney Channel series. Dan gue ngebayangin seberapa support orang tuanya dia gitu loh buat bikin Olivia ini as a superstar. Dan berujung dia main di Februari tahun 2019. Ini menurut gue menjadi salah satu kesuksesannya Olivia Rodrigo. Walaupun di 2019 ini dia berumur 16 tahun, berarti dia jadi main karakter di series High School Musical, di musical series. Di situ dia dapat peran penting sebagai main karakter. Dia jadi Nini Salazar. Sumpah, gue tuh sempat nonton seriesnya, gue nonton sampai habis. I'm not really into film, but this film killed me out.
Like, anjir, gue tuh bener-bener binge watching banget nonton High School di musical series ini, karena gue cuma mau lihat Nininya aja, mau lihat Olivia Rodrigo-nya aja. Soalnya kalau misalkan nonton series-series lain kan yang bener-bener punya visual Southeast Asian kan jarang. Tapi gue nonton Nini Olivia Rodrigo tuh nyaman aja. Dan gue nggak tahu dia sebagai aktris yang baik atau enggak, tapi gue cukup enjoy nontonnya. Dan gue nontonnya sampai habis. Dan seingat gue nggak nonton series lain di luar High School The Musical series ini. Padahal banyak orang bilang kalau misalkan film ini tuh kayak nggak sebagus High School The Musical lainnya gitu loh. Udah banyak tuh High School The Musical. Tapi gue enjoy parah nih nonton High School The Musical series. Juga gak ngerti kenapa. Dan jujur juga gue nggak se-into itu buat nonton High School The Musical yang originalnya. Nggak tahu, gue nggak dapet aja pas gue masih kecil. Tapi gue sebelum nonton itu nonton High School The Musical 1-2 gitu biar ngerti lah jalan ceritanya kayak gimana, what kind of plays yang mereka mainin buat di dalam ceritanya ini. Terus di ending ini diciuman sama si Joshua Bassett. Gue lupa anjir Joshua Bassett tuh namanya siapa di sana di film itu. Tapi waktu dia ciuman tuh gue kayak yang anjir, endingnya ternyata kayak gini bro. Lumayan ya udahlah, gue juga siapa gitu loh. Nah terus film itu punya banyak soundtrack yang enak-enak menurut gue, dan jujur gue sampai sekarang masih dengar beberapa soundtracknya. Ada salah satu gong yang membuka jalan Olivia Rodrigo buat berkarir sebagai penyanyi, yaitu ada di lagu yang All I Want. Ini All I Want ini tuh lagu yang dia tulis sendiri, dan pada akhirnya lagu ini menjadi viral dan didengerin di mana-mana. Sampai lagu ini tuh lirik banyak produser dan label musik buat rekrut Olivia Rodrigo. Oleh Warren emang sih ngesnya dapet, feel-nya dapet. Pokoknya penulisannya tuh hampir perfect sih menurut gue. Nggak kaget kalau misalkan lagu ini masih didengerin sampai sekarang. Tapi soundtrack yang paling gue suka dari film ini tuh bukan All I Want. All I Want enak-enak banget. Cuman gue lebih suka Best Part. Karena di Best Part ini itu Olivia Rodrigo nyanyi lagu yang lovely, dan semua lagu dia tuh mostly tentang heartbroken, terus kayak dari cewek brengsek dia jadiin dari cowok brengsek gitu loh. Tapi Best Part ini lagu lovely gitu. Menurut gua Olivia Rodrigo punya warna yang berbeda daripada lagu-lagu lainnya di dalam lagu Best Part ini. Best Part bukan Daniel Caesar ya, bukan Daniel Caesar, tapi Olivia Rodrigo. Karena All I Want ini bisa dibilang sukses dan soundnya dipakai di mana-mana, di TikTok especially, mulailah Olivia Rodrigo menulis lagunya sendiri. Sampai single pertamanya muncul dan tiba-tiba meledak di mana-mana. Tahu lah kira-kira judulnya apa? Itu Driver License. Pernah ngerasa nggak sih kalau misalkan lagu Driver License ini tuh bener-bener sempet jadi overplay banget, semua orang dengerin Driver License di mana-mana, sampai teman-teman gue pun bikin konten TikTok dan pakai lagu ini. Dan awalnya ada satu teman gue yang kayak, anjir Olivia Rodrigo suaranya enak banget di Driver License. Cuman gue tuh masih kayak yang, hah? Siapa tuh Olivia Rodrigo? Belum gitu tahu gitu. Belum segila inilah gue sama Olivia Rodrigo. Ya karena pada saat itu gue nggak banyak denger lagu banget, dan gue nggak begitu peduli, cuman kayak yang oh ya udah gitu aja, belum ada yang bikin lagu ini wah banget. Nah terus lagu Driver License itu juga menuai rumor kalau misalkan ditulis buat si Joshua Bassett. Gue nggak tahu deh tuh di belakang layar tuh apa yang terjadi sama mereka. Mungkin kalau misalkan orang yang tahu musiknya bisa komen di bawah, karena gue nggak begitu peduli. Joshua Bassett tuh lawan mainnya di High School Musical. Gilanya, ini lagu pertamanya Olivia, tapi lagunya ini tuh berhasil tembus di berbagai platform musik kayak Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Menurut gue sih, Olivia Rodrigo pasti kaget banget lagu ini tuh bisa se-booming ini, karena dia pertama kali rilis lagu as solo artis, terus tiba-tiba lagunya itu meledak di mana-mana. Pasti bingung lah, gue juga bingung anjir. Ibaratnya gue bikin video pertama gue, terus tiba-tiba meledak trending 1 di YouTube Indo, kan nggak mungkin anjir. Dan ini skalanya dunia gitu. Lu nulis lagu, bikin lagu, Driver License 1 meledak sedunia. Coba lu bayangin. Trending di TikTok dan menjadi salah satu global hits. Di Mei 2021, waktu umur dia menginjak 18 tahun, dia rilis album Sour. Of course, album ini sukses gila-gilaan lagi dengan Deja Vu, Good For You yang ada di top charts Billboard mungkin buat beberapa minggu. Sadar atau enggak, semua lagu yang ada di dalam Sour ini tuh meledak semua. Coba aja lo dengerin albumnya dan pasti lo sempet ngerasa pernah denger lagu ini tuh sekitar 4 atau 5 lagu lah. Karena emang semeledak itu. Oh, sama Good For You.
banyak banget lagu yang meledak di album ini, dan gue mencoba dengerin. Pasti minimal lo nggak tahu judulnya, tapi lo tahu lagunya sekitar 4 atau 5an gitu. Menariknya, di tahun 2022, album ini dibikin film dokumenter dan rilis di Disney Plus Hotstar. Gue masih inget gue nonton dokumenter ini tuh kalau nggak salah 2 kali, dan gue nonton karena gue belum bisa move on dari High School musical series, sampai akhirnya gue pindah ke film dokumenter ini dan membuka pandangan gue soal cara Olivia Rodrigo menulis lagu-lagunya dia. Jadi kayak semacam pelarian gue gitu. Intinya tuh cara penulisan lagunya Olivia Rodrigo, dia benar-benar menulis dari hatinya dia, apa yang dia rasain, apa yang ada di otak dia, jadi ditulis tuh sebagai lirik. Itulah mengapa menurut gue Olivia Rodrigo ini menjadi singer yang Gen Z banget dan relate banget lagu-lagunya tuh sama Gen Z. Diksi yang gue pakai sama Olivia tuh gue suka banget. Contohnya di lagunya Deja Vu, dia bikin diksi seperti Strawberry Ice Cream, We Spoon for Two, and Trading Jackets gitu. Kayak Trading Jackets, lo kalau misalkan masa-masa kasmaran di masa SMA atau kuliah sekarang pasti pernah lah trading jacket sama pasangan lo. Terus diksi-diksi yang dia bawa ini tuh menurut gua memperkental hal-hal Gen Z yang dia bawa gitu loh dalam lagu-lagunya dia. Di April 2022, dia menang 3 Grammys. Best New Artist, Best Pop Vocal Album, dan Best Solo Performance dari 7 nominasi. Coba lu bayangin deh, dia di tahun 2022 berarti umurnya 19 tahun. 19 tahun lu udah menang 3 nominasi di Grammy. Ya nggak bisa dibandingin sama Kanye West, anjir. 19 tahun lu menang 3, anjir. Seumuran gua di sini masih bikin YouTube dalam kamar, anjing. Dia udah jadi menang Grammy Awards 3 biji. Singkatnya, di tahun 2023, Olivia Rodrigo rilis album lagi yang judulnya Guts. Album ini nggak se-booming Sour. Seinget gue, album ini tuh waktu pertama kali drop, lagu pertama yang dirilis tuh Vampire. Abis itu nggak lama dia rilis Bad Idea, right? 2 lagu ini tuh menurut gua punya warna yang kontras dan berbeda banget. Yang satu Vampire punya nada vokal tinggi dan ciri khasnya Olivia banget di album sebelumnya, sedangkan Bad Idea, right ini vibes-nya tuh lebih mirip ke Good For You mungkin ya. Tapi Bad Idea menurut gua agak lebih cegil daripada Good For You. Oh, ada satu fun fact yang gue tahu, jadi di dalam lagunya Vampire itu ada, gue lupa di bagian, gue tahu sih di bagian lama kalau misalkan gue denger, gue tahu dari temen gue kalau misalkan lagu Vampire ini tuh ada part yang gak bisa dinyanyiin Olivia waktu dia lagi live. Gue jadi kayak inget siapa sih itu, Keisha ya, yang kemarin bener-bener kena banget sama netizen Indo, tapi Olivia Rodrigo ya masalah sih sejauh ini dia nggak bisa bawain lagu ini live secara perfect seperti waktu dia lagi record. Album ini menurut gua bawa warna yang berbeda lagi daripada album Sour, karena album Guts ini Olivia sendiri ngomong kalau misalkan album Guts bakal lebih beres daripada Sour karena hal yang dia tuju, hal yang dia tempuh selama membuat album Guts ini tuh lebih banyak cegilnya kalau misalkan gue lihat, dan benar-benar punya warna baru. Track favorit gue yang ada di dalam lagu Guts ini, gue suka The Grudge. The Grudge itu liriknya yang gue suka, yang I try to be tough, but I wanna scream. I try to be tough, but I wanna scream. Itu gue masa kok bisa kan lagi di gym gitu ya, lagi di gym terus gue lagi squat, sisa beberapa dikit lagi, try to be tough, I wanna scream. Tapi di luar itu juga gue punya honorable mention buat Get Him Back, karena ini lagu ter-youth, ter-Gen Z yang pernah gue dengar. Cegilnya dapet dari liriknya yang I wanna kiss his face with an uppercut. Kayak diksi ini tuh cuma ada di lagu-lagu zaman sekarang dan harusnya ada aja. Terus lagu part terakhir dari lagu ini kan dia kayak nyanyinya bareng-bareng. I wanna get him back, I wanna make it. Itu waktu gue denger ya, waktu gue pertama kali itu gue kayak gitu, agak merinding gitu, keren gitu mbak denger Get Him Back. Terus kayak mau dikeroyokin sama banyak cegil gitu loh, karena di tier list kemarin banyak
nggak sesuai sama yang mereka mau, jadinya mereka marah-marahin gue, ini seharusnya di S, ini seharusnya di S. Terus kira-kira Guts kayak gitu. Vampire seingat gue juga sempat jadi top charts juga, tapi nggak se-booming Driver's License, dan masih bisa didengerin lah. Bukan masih bisa, emang enak aja. Update terakhirnya Olivia Rodrigo, dia drop You Can Catch Me Now, menjadi tracks buat The Hunger Games yang November kemarin filmnya udah rilis. Dan di Grammy tahun ini, dia bakal compete sama top woman singer lainnya seperti Taylor Swift, SZA, dan Miley Cyrus. Dia dapat 6 nominasi. Ya, sampai situ aja sih kalau menurut gua. Mungkin karena video ini kan tergerak buat dengerin lebih Olivia Rodrigo, nggak tahu ya. Karena gue emang suka gitu loh sama karya-karyanya dia. Gue sempat ngebayangin simbolnya Gen Z itu siapa ya, singer yang benar-benar melambangkan Gen Z itu siapa ya. Ini Olivia Rodrigo, anjir, nggak ada lagi nama yang ibaratnya mereka gede duluan ya. Sampai sekarang Olivia Rodrigo, mungkin sekarang masih ada yang grinding juga gitu loh. Dan mungkin culture-nya Gen Z ini kan banyak yang bilang mereka pemalas, cuman datanya Olivia Rodrigo bisa segede ini karena apa? Karena dia struggle, dia sukses gitu. Ya semoga Olivia Rodrigo makin depan makin sukses, album makin hits gitu. Mungkin tahun depan dia nggak drop album sih, film gue paling 2025 dia baru drop album lagi. Simbol Gen Z as a singer sekarang ya Olivia Rodrigo. Sampai situ aja cuy, thank you.